Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dika Aditya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan cerita dari konten saya yang di playlist saya kasih judul Ceritaku. Di konten kali ini saya akan mengulas tentang perjalanan saya dalam lomba fotografi di Indonesia dan di internasional. Dari ketiga konten yang sebelumnya itu adalah urutan bagaimana perjalanan saya dalam bidang fotografi sampai hari ini. Di episode kali ini saya akan ngomongin perjalanan saya di tahun 2017 hingga 2018. Dan alhamdulillah sudah 2 bulan saya sudah konsisten dalam membuat konten tentang fotografi. Ya minimal dalam 1 minggu itu 3 hingga 4 konten video. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya, membantu saya, mensupport saya dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen, dan selalu menonton video saya sampai selesai. Semoga teman-teman sukses selalu. Apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai. Amin, 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 amin. Oke, di tahun 2017 awal itu sebenarnya saya dibuka dengan sebuah kemenangan atau penghargaan dari Dubai. Walaupun tema lomba foto itu sendiri diadakan di tahun 2016, tapi pengumumannya memang di tahun 2017. Alhamdulillah saya mendapatkan merit medal dari HIPA dalam kategori black and white. Dan foto saya ini adalah foto Gunung Bromo yang memang sudah saya proses dalam editing Photoshop. Dan teman-teman asalkan tahu kalau lomba foto ini maksud saya foto Gunung Bromo ini sering menjadi finalis, tapi belum memenangkan di Indonesia. Salah satunya dulu pernah menjadi di 10 finalis di pariwisata Jawa Timur, tapi saya tidak menghadiri, dan pernah juga diambil sama orang. Dan foto ini juga menjadi salah satu menu di Gunung Bromo sana. Jadi kalau di Gunung Bromo ketemu foto ini dalam foto berwarna itu ada ayam geprek 12.000, terus dan menu-menu lainnya di Gunung Bromo sana. Nah, nggak di restoran, di warung sana. Tapi ya saya nggak marah. Ya udah, ambil saja kalau hanya file kecil di Google, karena memang foto ini memang sudah saya upload. Jadi bukan berarti mosok yang tak tuntut mesake kan ya enggak lah. Ya udahlah, biarlah kalian juga menikmati keindahan Gunung Bromo, dan mudah-mudahan dagangannya juga laris ya, gitu aja ya. Juga pernah diambil istilahnya ada yang minta kerjasama dalam sewa foto, karena saya nggak ada pengalaman di tahun 2016, saya nggak ada pengalaman dalam kontrak kerja atau kerjasama dalam sewa foto atau menjual foto. Jadi ya saya asal percaya, pada akhirnya saya kirimkan file high-res-nya, tapi saya tidak memberikan file RAW. Memang kuncinya di file RAW itu. Kalau misalkan suatu saat terjadi sesuatu, saya punya kuncinya yaitu di file RAW saya memiliki ya, dan dia tidak memiliki file RAW-nya. Terus di bulan berikutnya, saya lupa di bulan berapa, saya mendapatkan juara 2 di lomba foto Jiwasraya. Nah, itu dapat hadiah kamera Sony, tapi Pro Summer ya. Dan foto yang memenangkan lomba foto ini saya menggunakan foto almarhum Mbah Suripto saat bermain gamelan ya. Dan itu pas saya lagi nganter foto trip. Nah, itu memang foto konsep. Oke, sekarang saya lanjutkan di lomba foto berikutnya. Saya mendapatkan juara 2 lagi di lomba foto Solo Batik Karnival. Nah, pada waktu itu saya lagi ada acara foto produk. Nah, tapi memang kalau setiap acara di tahun-tahun itu saya selalu semangat untuk hunting. Memang tujuannya untuk foto stop, memang
memang ada lombanya, tapi saya datang terlambat. Saya sampai rumah sekitar jam 4, lalu saya langsung menuju ke lokasi karena dimulainya dari Stadion Sriwedari, tapi karena saya sadar diri saya pasti terlambat kalau langsung ke lokasi Sriwedari, maka saya langsung berangkat ke Geladak atau hampir sampai di titik 0 ya, pas di perempatan PGS itu. Saya masih pakai kamera Fujifilm X-A2. Nah, dalam momen itu sudah pasti kan dari rumah memang sudah terburu-buru, wah ini pasti nggak dapat gambar. Cuman saya nggak ngucap, tak cuma dalam hati. Di sisi lain dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan saya masih mendapatkan istilahnya sisa foto yang menarik untuk saya ikutkan lomba. Itu ISO-nya juga tinggi, tapi saya pakai file RAW dan di aturan lomba foto itu tidak ada batasan untuk mengedit, cuma tidak boleh mengurangi atau menambahkan. Dari situ saya merasa wah aman dan merasa tenang, nanti bisa saya olah gitu. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 di lomba foto Solo Batik Karnival, dan Tuhan sudah mengatur waktu untuk saya dan menaruhkan momen untuk saya potret gitu. Lomba foto berikutnya itu ada lomba foto Indomaret. Nah, tapi saya tidak mendapatkan juara di lomba foto Indomaret itu, tapi di setiap awarding itu memang ada lomba foto tambahan. Jadi lomba foto tema, ada temanya gitu loh. Kayak menjawab pertanyaan, lupa aku namanya. Nah, di momen itu ada lomba foto web. Itu lomba foto Indomaret dengan hadiah sekitar 25 jutaan. Ada lomba foto on the spot itu juga, itu hadiahnya juga cukup gede. Dan satu lagi ada lomba foto model. Nah, saya mendapatkan juara 1 di lomba foto modelnya. Nah, itu pas diadakan di Benteng di Jogja, namanya aja lomba foto model dan pesertanya pasti banyak ya. Nah, itu seperti yang saya bilang kemarin, siapa yang berani mendirect, berani mempose dan memiliki ide, ditambah kita bisa mengeditnya, insya Allah itu akan menjadi nilai plus dalam lomba foto model. Jadi semakin tahun itu bukan semakin banyak saya menang lomba, tapi kok juga semakin berkurang. Tapi menurut saya, walaupun semakin berkurang, tapi nilai atau angka atau sebuah istilahnya ajang lomba foto itu juga semakin gede gitu. Terus di tahun 2017 ada salon foto, dan sering saya ngomong soal salon foto itu saya insya Allah selalu ikut. Dan di tahun 2017 diadakan di kota Solo. Alhamdulillah saya mendapatkan 1 medali perak di kategori monokrom. Lalu mendapatkan HM Street, beset monokrom. Maksudnya beset monokrom itu adalah saya mengirim 4 foto dalam satu kategori cetak monokrom dan variatif, sehingga diadu dari beberapa peserta foto saya yang lebih variatif. Dan teman-teman ada landscape, ada HI setting, HI digital manipulasi, ada HI ini foto biksu. Ini sebenarnya foto setting Photoshop, tapi memang saya buat dengan seakan-akan gaya street fotografi. Di 2017 saya mendapatkan 1 medali emas beset, 1 medali perak cetak monokrom, dan 1 honorable mention di kategori street. Nah, di tahun 2017 itu sendiri di dalam salon foto Indonesia, dan saya tidak pernah menyangka kalau saya mendapatkan poin cukup tinggi karena saya mengirim 16 foto dalam 4 kategori. Berarti satu kategori ada 4 foto. Nah, itu saya mendapatkan 11 accepted dan 3 foto mendapatkan medali. 2 foto mendapatkan medali dan 1 beset ya. Pas momen-momen dimana
diumumkan istilahnya mulai perhitungan cepat. Jadi kayak polling pemilu kayak itu ya. Ada perhitungan cepat dan pada waktu itu sempat saya menjadi salah satu kandidat yang akan mendapatkan Adam Malik. Tapi di saat pengumuman ternyata memang sahabat saya yang mendapatkan Adam Malik dan Mas Agung Lawirisa itu mendapatkan 2 kali Adam Malik. Jadi kalau mendapatkan piala Adam Malik itu dia memiliki poin tertinggi dalam salon foto Indonesia di setiap tahun, dan poin itu sendiri juga hampir sama. Jadi kalau kita lihat di katalog di belakang itu ada poin tertingginya, di atas tuh yang ranking 1 itu Mas Agung, dan yang bawah itu juga saya dan istilahnya sama-sama 17, tapi dari akumulasi perhitungan para juri dan panitia memang Mas Agung Lawirisa lebih berhak karena dia mendapatkan 1 foto di kategori cetak warna, mendapatkan medali emas, dan saya mendapatkan 1 medali emas tapi beset dan banyak accepted. Nah itu kalau dari posisinya ditimbang-timbang memang berat, istilahnya lebih berat si Mas Agung Lawirisa. Kalau nggak salah dia mendapatkan 1 medali emas dan 1 best street kalau nggak salah. Oke, kita lanjut di lomba foto berikutnya. Nah, saya mendapatkan juara 1 lagi di lomba foto Indonesia Mendunia. Nah, itu dulu yang ada istilahnya kayak IO-nya Indonesia Mendunia itu milik Kompas kalau nggak salah. Waktu itu jurinya Om Arbain, dan alhamdulillah foto gong saya ini mendapatkan juara 1 di lomba foto Indonesia Mendunia. Nah di situ sudah jelas saya mendapatkan juara 1, tapi kita diajak tuh di Riau untuk hunting, dan kita diadu lagi untuk mendapatkan juara yang istilahnya juara on the spotnya di situ. Nah enaknya kalau kita biasanya kalau kayak kemarin yang saya katakan, kalau ikut lomba foto kayak yang ngadain media itu enaknya kita diundang hunting, itu kita udah full fasilitas ditambah uang saku. Nah uang sakunya tuh lumayan. Terus kalau pas acara lainnya, katakanlah aku pernah diundang pas menang, saya dikasih tiket pesawat, PP, ada yang tambahan selain uang saku, ada yang enggak. Di lomba foto Canon Foto Marathon, dan ini pertama kalinya saya memenangkan lomba foto Canon Foto Marathon. Dan di tahun 2017 ini memang awal mula benar-benar candu saya tentang Canon Foto Marathon. Mungkin teman-teman sudah tahu ya aturan Canon Foto Marathon itu ada 3 kategori yang dibatasi waktunya. Nah yang pertama saya istilahnya salah waktu. Terus tema yang kedua kan kalau nggak salah temanya sejauh mata memandang. Nah dalam tema yang kedua ini sejauh mata memandang, tatkala saya mendengarkan tema ini dikeluarin, saya langsung bayangin sejauh mata memandang hanya hamparan pasir. Kalau saya pada waktu kan di Jogja, saya langsung buka HP itu Google Map dari lokasi lomba ke Parangkusumo itu berapa menit. Ternyata di situ cuma tertulis 20 menit. Kalau saya dikasih waktu 1 jam, berarti saya mampu pulang pergi katakanlah 40 menit, saya memotret di sana 5 menit. Itu perhitungan saya. Setelah saya dan adik saya langsung menuju ke lokasi, ke Gumuk Pasir, ternyata perjalanan itu memakan waktu hampir 40 menit. Sudah pasti saya kalah kalau itu. Sudah pasti saya akan terlambat mengirimkan file foto. Pada akhirnya saya di tema yang ketiga atau kedua itu saya tidak mengumpulkan file foto. Terus di tema yang berikutnya itu temanya kontras. Nah, tapi ada foto modelnya. Nah, kebetulan momennya itu pas banget. Saya sudah bawa flash, saya sudah bawa trigger, tapi saya tidak bawa leg stand atau tripod. Ternyata saya lupa bawa baterai. Triggernya.
Kita dari Solo, saya dan beberapa teman dan salah satunya Mas Agung Lawerisa itu deket. Kita ketemu ngobrol nih. Dik, kowe meh motret opo? Tema kontras model mana yang mau kamu pilih? Aku masih bengong dan aku ora ngerti ki. Kowe Mas Agung tanya, bawa flash gak? Aku gowo, aku nggak gowo. Ayo kita saling bantu. Wah, Oke, siap. Dia ternyata bawa trigger. Nah, kan kalau saya pakai trigger saya harus beli baterainya dulu di dekat lokasi kan. Ketimbang saya buang-buang waktu, ya wis ayolah gitu kan. Saya langsung bantuin Mas Agung motret modelnya yang dia sudah ngomong aku mau bikin kayak gini. Oh ya wis, aku ngikut flash-nya nanti aku dikabari ya. Setelah selesai, wis sekarang saya masih bingung mau tak apa model di dalam ruangan gelap, terus di tengah-tengah itu ada tulisan Canon-nya besar, warnanya merah, jadi menurutku jadi mengganggu saat memotret, apalagi pesertanya ribuan, udah hampir nyerah saya sebenarnya karena udah pakai kebaya kok yo wagu gitu loh. Meh tak foto gimana itu masih bingung. Setelah hampir mau menyerah, tahu-tahu ada satu model yang datangnya terlambat. Kan udah pada sibuk tuh pada setting si yang pakai kebaya tadi. Saya udah jalan, saya udah berdiri, udah deketin sama Agung, tahu-tahu ada yang datang. Modelnya itu tadi. Nah, udah langsung langsung nyamperin. Dan pastinya peserta lain juga nyamperin kan. Tapi saya udah dapat istilahnya di barisan paling depan dan pas di tengah-tengah. Dan menurut saya itu akan menjadi kesempatan saya, dan saya langsung setting pencahayaan biar bisa terlihat kontras. Dan kebetulan ada ornamen lampu tembak di panggung itu kayak membentuk kupu-kupu tuh saat saya melihat. Ini timingnya pas gini. Oke. Tapi kan kalau saya kan live view ya, jadi takutnya nanti dilihat. Ya udah agak deket dikit ketutupan topi saya lah, topi peserta kan gitu kan. Setelah selesai dapat seperti yang saya omongin kemarin, saya rusak tuh momen, saya pindahkan tuh model dekat tulisan Canon dan itu masih dipotret teman-teman peserta lainnya. Dan alhamdulillah saat pengumuman saya masuk finalis 10 besar dan tidak ada foto yang seperti saya, dan kebetulan saya mendapatkan juara 1 CPM di Jogja di tahun 2017. Itu saya dapat kamera plus trip ke Padang. Nah, ini trip CPM itu memang benar-benar wow, kita benar full fasilitas banget. Mudah-mudahan pandemi ini hilang dan kita bisa lomba Canon Foto Marathon lagi, bisa dapet trip ya, mudah-mudahan ya. Wah, pulang pasti bawa foto bagus lah gitulah buat stok lomba foto berikutnya. Oke, kali ini saya akan cerita dulu tentang pekerjaan saya di tahun 2016. Pada waktu itu ada perkumpulan dokter kandungan se-Indonesia yang lagi istilahnya kayak seminar ya di kota Solo. Dan kebetulan para dokter-dokter kandungan itu kan banyak tuh yang suka fotografi. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan membawa trip para dokter itu. Nah, salah satu objek yang saya persiapkan adalah di Bukit Kemuning. Nah, itu kebun teh. Saya buat konsep 1 hari sebelumnya, memang saya udah datengin ke lokasi. Saya persiapkan beberapa hari yang lalu lah istilahnya ya. Terus saya sudah persiapkan modelnya. Kita udah janjian, lalu memang setelah sampai saya tata tuh angle-nya. Nah, tapi kan teman-teman dokter pada punya cara sendiri untuk memotret. Ya udah, itu sama teman saya Mas Bowo motret tuh dengan satu tempat. Nah, terus saya naik kayak di bangku kursi tuh
saya motret dari atas nih kayak gini. Terus motret dari atas terlihat tertata, backgroundnya gunung. Terus karena itu jam 6 kurang seperempat baru keluar mataharinya, masih shadow-nya masih terlihat ya. Itu saya kayak bayangin tentang fotonya Windows yang itu loh, yang apa, bukit hijau terus langitnya biru cerah, ada awannya satu. Kalau kita wallpaper komputer kita di Windows itu kan kayak gitu ya. Nah, saya terinspirasi dari foto itu, tapi memang ini ada objek-objek petani teh. Sejak saya mendapatkan foto itu mulai 2016 sampai 2017 sudah mungkin 5 sampai 6 kali menjadi finalis. Bahkan saya kirim di Salon Foto Indonesia 2 kali, nggak pernah accepted, reject terus. Dan 5 kali lomba foto ya cuma finalis, nggak pernah menang. Kayak dulu pernah foto itu masuk di finalis lomba foto Nikon, kan itu ada HI sama landscape. Nah, jadi HI-nya jelas, landscape-nya, jadi landscape ya alam tok, HI ya HI tok. Kalau saya kan saya gabung tuh, ada HI-nya, ada landscape-nya. Saya pede, wah saya paling enggak kandidat nih 3 besar, ternyata enggak. Tapi setelah itu saya kirimkan di lomba foto Astra yang pada waktu itu memiliki tema perjalanan penuh inspirasi. Ini sedikit cerita, selama 3 tahun saya rutin mengikuti lomba foto Astra. Namanya aja juga Astra ya. Paling enggak ya motretnya yang produk-produknya Astra gitu. Jadi misalkan ada foto pemandangan, landscape, itu ada entah motor Honda atau mobil, produknya Astra lah gitu. Foto budaya kadang kita setting pakai motor Honda atau pakai istilahnya kayak gitu. Bahkan saya sempat datang ke sebuah bengkel untuk memotret fasilitas tentang lomba foto Astra itu. Karena sudah jenuh kalah 3 tahun itu kan, kalah nggak pernah masuk, cuma masuk selamat, masuk 300 besar. Dulu 300 besar gue seneng, karena sering kalah itu tadi ya, 300 besar ya aku biarin aja. Sampai di tahun 2017 itu saya masuk 300 besar. Ya wis biasa wae ya, selamat. Tapi 300 besar masih jauh perjalanannya. Kalau untuk mendapatkan itu diambil 16 besar, 16 atau 20 ya lupa. Jadi masih jauh banget kalau untuk bisa menang kayak gitu kan. Ya udah saya nggak gas kan. Nah, terus ada momen di mana HP adik saya itu rusak, dan saya berpikir, wah alhamdulillah momennya tepat. Katanya saya sudah masuk 16 besar. Saya ditelepon tuh ceritanya, ditelepon dari pihak Astra suruh datang ke Jakarta. Dalam pikiran saya dapat telepon, saya kasihkan adik. Tapi pas ditelepon itu kan ya kayak sering yang saya bilang tadi, kadang kita diundang tapi tidak dikasih uang saku, tapi tidak dikasih tiket, nggak dikasih hotel. Kadang-kadang banyak lomba-lomba yang seperti itu. Pas ditelepon ternyata bilang, Pak Diki kalau bisa datang ya harus datang, karena nanti kita sediakan transportasi, akomodasi, dan uang sakunya nanti kita persiapkan. Mohon Pak Diki kirimkan nomor rekening dan data dirinya gitulah. Oh ya. Wis. Oke. Saya datang. Dalam pikiran saya itu nggak pernah membayangkan saya akan mendapatkan juara 3. Saya mendapatkan 3 besar. Sama sekali nggak bayangin itu. Karena udah lost way gitu, bener-bener nggak tahu. Aku kira pas aku ke Jakarta itu nerima handphone atau nerima kamera atau nerima hadiah yang lainnya itu ya wes, kita ketemu sama peserta-peserta lain, ternyata enggak. Sudah datang, dan ada satu kan dari Semarang, Mas Golib itu dapat juara 2 di kategori jurnalis, lomba foto jurnalisnya. Dan ketemu tuh di pesawat, sampai kita ke hotel juga sekamar juga. Cuman Mas Golib harus ke tempat saudaranya, jadi saya di hotel sendirian pada waktu itu. Waktu makan malam ya,
waktu kita udah dipertemukan tuh kayak di kantornya Astra, aku bingung. Aku benar-benar bingung loh, kok cuma ada 6 orang gitu kan. Jadi kategori umum 3, kategori jurnalis 3, dan karya tulisnya 3. Aku udah bingung loh, kok cuma ada 3 orang lah, ini piye. Aku sempat langsung keinget tuh omongannya teman-teman, mosok aku bakal juara siji sih gitu. Enggak, masih menolak dalam pikiran saya. Akhirnya saya, wah kalau berarti ini 3 orang, saya langsung tanya tuh sama peserta lain, ini yang diundang enggak semua toh? Ya enggak, yang diundang cuma 3 besar mas. Aku langsung alhamdulillah langsung WA ibu saya, mah alhamdulillah aku 3 besar, alhamdulillah minimal aku bawa kamera mirrorless ya. Amin le mama saya gitu. Masuk tuh pas juara 3 udah disebutin tuh, aku udah, bukan nama saya tuh saya udah seneng banget. Wah, kelakon duwe motor lanang ki gitu. Masih minimal saelek-elek ya aku gak disebutin juara 1, aku dapat motor gitu kan. Dapat CBR kan itu pada waktu itu. Setelah itu jadi juara 3 disebutin, setelah itu udah seneng banget, benar-benar seneng banget lah. Udah gemeteran badannya udah gemeteran, udah keringetan kayak gitu. Saya seumur hidup belum pernah ngerasain getarannya sampai kayak gitu, belum pernah gitu. Setelah itu juara 2 disebutin, bukan nama saya teriak, bener-bener teriak. Saya senang banget dan saya langsung ngabarin ibu, langsung naik panggung. Habis disebutin saya naik panggung, sertifikatnya saya foto, saya kirimkan ke ibu. Langsung bapak saya telepon, almarhum bapak saya itu telepon, dan 2 atau 3 kali papa saya benar-benar, dan saya dengar nggak kayak papa saya itu ada waktu itu nggak bisa nahan nangis. Saya masih ingat banget tuh, nggak bisa nahan nangis, ngucapin selamat le, sama nadanya itu nada nangis gitu. Nah terus saya bingungnya kan ini kan hadiah lomba kan, berarti kan kadang ada biaya pajak. Nah dulu teman saya di lomba foto Astra sebelumnya mendapatkan juara 2 kalau nggak salah, itu mendapatkan motor Beat, tapi bayar pajaknya kurang lebih sekitar 5 juta lah. Kalau mobil harga sekitar 150, aku pajaknya berapa? 30 juta. Dalam kondisi itu duit dari mana 30 juta gitu kan. Suruh ngutang ya wegah. Akhirnya sempat mikir juga mau tak jual ke teman-teman gitu. Itu udah kayak teman-teman udah mulai kayak sistem lelang kayak gitu lah. Ada yang WA secara langsung, udah ada yang nawar 100 berapa, 100, cuman bapak dan ibu saya tuh jangan dijual. Selalu bilang seperti itu karena ini adalah bukti pencapaianmu. Itu aja. Dan ya udah saya manut ya. Sampai seiring berjalannya waktu, tahu-tahu mobil itu udah di rumah. Benar udah di rumah, dan saya kaget. Enggak nyangka ya saya punya mobil sekarang. Dari lomba foto, kasarannya aku punya mobil tukeran sama foto, udah gitu aja. Dan mobil itu Ayla warna merah, sampai hari ini masih saya pakai. Sampai hari ini juga masih berwujud di rumah, dan itu menjadi kenangan. Dan itu saya ingat tanggal 25 April 2018 saya menerima mobil itu sudah berada di depan rumah saya, langsung diantar lengkap BPKB STNK. Jadi nggak ada biaya pajak sama sekali. Saya nggak ngeluarin uang sepeser pun untuk pajak dan lain sebagainya itu. Oke, nah begitulah teman-teman pengalaman saya dalam lomba foto, mulai dari hadiah ratusan ribu sampai mendapatkan 1 buah mobil. Dan begitulah singkat cerita perjalanan
fotografi saya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan update video saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.